Chapter 771. Pemahaman atas pemikiran ini membuat kondisi pikiran Gong Xunling kembali membaik. Sebelumnya, dia mengira dia telah memahami sesuatu, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa dia masih seekor katak di dasar sumur. Kenyataannya lebih-lebihkan dari yang dibayangkan. Harus dikatakan bahwa keluar untuk mencari pengalaman memang merupakan hal yang sangat masuk akal. Kali ini, Gong Xunling benar-benar terbebas dari belenggu imajinasi. Di masa depan, lautnya luas dan langitnya tinggi. Tidak ada yang bisa membatasi imajinasi Gong Xunling. Setelah mengumpulkan semua pil obat Yang Chen ke dalam labu obat bergizi, keduanya mendapat panen besar. Tidak ada lagi yang terlewatkan di sini, dan segera keduanya berangkat dalam perjalanan pulang. Setelah berpacaran selama 3,5 tahun, Yang Chen dan Gong Xunling tidak mengetahui bahwa lamaran pernikahan kepala istana ke Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru telah menyebabkan keributan di Sekte Dao. Jika Istana Cunyang berani mengajukan permintaan seperti itu, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru pasti akan langsung mengirim beberapa master ke Istana Cunyang dan mencabut gerbang gunung Istana Cunyang, tanpa meninggalkan apapun. Menghina orang tidak terlalu mencolok, bukan? Namun, Istana Cunyang dan Yang Chen saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Sehingga untuk mengetahui maksud dari kepala istana, kedua sekte besar tersebut mengadakan upacara penyambutan yang akbar, yang hanya sebatas tata krama dalam menjamu tamu-tamu terhormat dari sekte tersebut. Usulan kepala istana sangat formal. Kepala istana tidak hanya secara pribadi pergi ke dua sekte besar, tetapi dia juga membawa dua tetua dengan hadiah pertunangan yang murah hati. Saat berita itu keluar, terjadi keributan. Apakah itu Pulau Abadi Giok Hijau atau Sekte Awan Biru, mereka tidak langsung memberikan jawaban kepada kepala istana. Kedua belah pihak harus berdiskusi dengan muridnya masing-masing dan menanyakan pendapat kedua muridnya sebelum memberikan jawaban. Ini adalah sikap yang tepat. Apakah itu Si Sanshan atau Sun Kingsui, keduanya memegang posisi tinggi di sekte. Mereka adalah murid paling berharga di sekte. Seorang tetua atau pemimpin sekte tidak akan pernah memerintahkan mereka untuk mengorbankan hidup mereka demi masa depan mereka sendiri. Terlebih lagi, peristiwa besar seperti itu pasti akan melibatkan hubungan antar sekte. Tuan Tantai dan Tuan Sekte Lu tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Mereka selalu harus mendiskusikannya dengan para tetua. Di antaranya, hadiah pertunangan yang ditawarkan oleh kepala istana juga berperan besar. Beberapa pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan dan pil penginderaan batin kelas 2. Dua sekte besar memiliki beberapa pil hati batin yang mempertanyakan kelas 2, tetapi mereka enggan menggunakannya. Sedangkan untuk pil penginderaan dalam kelas 2, kecuali Istana Cunyang, tidak ada sekte lain yang memilikinya. Semuanya adalah sumber daya yang diproduksi secara eksklusif oleh Istana Cunyang, dan Pulau Abadi Giok Hijau serta Sekte Awan Biru harus mempertimbangkannya dengan cermat. Dulu, dua sekte besar memaksa Istana Cunyang memberikan jawaban, namun kini terbalik. Istana Cunyang sedang menunggu dua sekte besar untuk memberikan jawaban sendiri. Bahkan, lamaran tersebut juga secara jelas menunjukkan sikap Istana Cunyang. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah kedua sekte besar tersebut akan menerimanya atau tidak. Orang lain mungkin mengira ini adalah demonstrasi Istana Cunyang, namun kedua sekte besar tersebut sebenarnya mengetahui bahwa ini juga merupakan kompromi yang dilakukan Istana Cunyang agar tidak merusak hubungan ketiga pihak. Jika tidak, Yang Chen hanya bisa menikahi tuan dan kakak perempuannya, dan dua sekte besar tidak akan berkata apa-apa. Sikap Sun Kingsui hampir tidak perlu dikatakan lagi. Sejak awal, dia berinisiatif untuk mengikuti Yang Chen. Bahkan jika dia sudah tahu tentang urusan Si Sanshan, dia tidak pernah bergeming. Si Sanshan, karena kombinasi keadaan yang aneh, salah menilai kekuatan Yang Chen pada awalnya, tetapi kemudian dalam kontak dengan Yang Chen, dia juga secara bertahap memiliki pemahaman diam-diam, dan ada terobosan dalam hubungan mereka. Selain itu, Si Sanshan juga bersumpah bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain, yang sepertinya berarti dia setuju. Sikap kedua wanita itu pada dasarnya jelas bagi sekte. Namun, jika Yang Chen diizinkan untuk memegang keindahan itu, bukankah kedua sekte besar itu tampak terlalu tak tertahankan? Bagaimana mereka bisa begitu mudah diajak bicara? Bagi Yang Chen, para eksekutif senior dari dua sekte besar sangat menghargai, dan bahkan menyesal karena murid seperti itu tidak ada di sekte mereka sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, dari Yang Chen, dua sekte besar juga memperoleh banyak manfaat. Pil obat, seni rahasia sejati logam ke-8, dan ramuan bawah air membuat dua sekte utama bahagia. Belum lagi insiden pesawat rahasia baru-baru ini sudah cukup untuk membuat dua eksekutif senior sekte besar itu menganggukkan kepala. Terlebih lagi, setelah pendahulu macan hitam mengunjungi dua sekte besar tersebut, dia juga meninggalkan wahyu kepada mereka. Yang Chen sepertinya mampu mengobati luka para master panggung Dacheng. Cedera umum dari master tahap Dacheng tidak akan terlalu dipedulikan, basis kultivasi mereka cukup untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Namun, jika cederanya serius sampai batas tertentu, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan basis kultivasi. Kemerosotan penantian kematian pendahulu macan hitam selama ratusan tahun adalah bukti nyata. Yang Chen dapat mengobati luka para master panggung Dacheng. Meskipun tuan yang terluka ini bukanlah tuan yang patuh, mereka tetaplah penguasa tahap Dacheng, bukankah mereka kekuatan tempur tertinggi di dunia fana? Tidak peduli betapa tidak patuhnya mereka tidak akan mengkhianati sekte, bukan? Terlebih lagi, setelah pengalaman seperti itu, Tuan Pulau dan Tuan Sekte menyerahkan muka mereka dan meminta seseorang untuk membantu mereka mengobati luka mereka. Bagaimanapun, akan ada sedikit perubahan pada sikap mereka. Karena beberapa master telah meninggal, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lagi cukup untuk bersaing dengan Master Pulau dan Master Sekte. Setelah mereka sembuh, mereka tidak akan mampu menimbulkan badai besar.
Yang terpenting adalah ketika mereka mencapai tahap Dacheng, gagasan perebutan kekuasaan dan keuntungan pada akhirnya akan memudar, kecuali tidak ada harapan untuk naik. Tapi masalahnya adalah Master Sekte dan Master Pulau memiliki pil mempertanyakan jantung batin di tangan mereka, dan pil mempertanyakan jantung batin kelas 2, yang tentunya merupakan hal baik yang dapat membuat orang naik. Dalam hal ini, mereka tidak akan pernah berpikir dua kali. Oleh karena itu, kedua sekte besar tersebut masih membutuhkan Yang Chen untuk membantu merawat mereka. Hal ini menyebabkan tidak peduli bagaimana situasinya, tidak pantas berselisih dengan Istana Chunyang. Murid mereka sendiri senang, dan sekte juga perlu bertanya pada Yang Chen. Masalah ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan. Namun, dua sekte besar secara alami harus memiliki wajah dari dua sekte besar. Kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam untuk mengajukan cara sementara bagi sekte untuk mundur, dan pada saat yang sama, itu juga memenuhi keputusan Yang Chen dan kedua wanita tersebut. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru secara resmi menanggapi Istana Chunyang, dan masing-masing mengajukan dua permintaan. Selama Yang Chen bisa melakukannya, maka kedua wanita itu akan menikah bersama. Jika Yang Chen tidak bisa melakukannya, maka setelah selesai, kedua wanita itu akan menikah dengannya. Tentu saja, permintaan ini dibuat atas nama Peri Plum Dingin dan Peri Salju Menari. Jika dia ingin menerima kedua wanita cantik itu, mengapa kedua peri itu tidak mengajukan permintaan kecil? Persyaratan Peri Plum Dingin si Sanshan adalah Yang Chen harus mampu mengalahkannya secara pribadi, lalu dia akan berkomitmen untuk menikah dengannya. Persyaratan dari Peri Salju Menari Sun Kingsway adalah Yang Chen harus mampu menyempurnakan pil obat kelas 5. Kedua belah pihak memiliki persyaratan yang sama, yaitu setelah menikah, apakah itu Gao Yue Gong Sunling, atau si Sanshan Sun Kingsway, tidak ada perbedaan antara besar dan kecil. Setiap orang adalah rekan istri, dan tidak ada selir. Jawabannya diberikan dengan sangat formal, dan tidak disembunyikan dari siapapun. Begitu jawaban dari dua sekte besar keluar, itu segera menyebabkan kejutan bagi seluruh sekte Dao. Chapter 772. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa dua sekte super, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, sebenarnya mengizinkan murid berbakat mereka untuk berkomitmen pada satu orang pada saat yang sama. Terlebih lagi, orang ini hanyalah murid sekte kelas 2. Meskipun dia memiliki beberapa prestasi di bidang alkimia, itu tidak cukup untuk membuat orang menaruh begitu banyak perhatian padanya, bukan? Yang tak kalah mengejutkan adalah permintaan yang diajukan kedua peri tersebut. Tidak ada perbedaan antara besar dan kecil, mereka semua adalah istri yang setara, hal ini mudah dilakukan. Terlebih lagi, dengan penampilan dan latar belakang kedua peri tersebut, mustahil bagi seseorang untuk mengambil kedua wanita tersebut sebagai selir. Namun, permintaan lain dari kedua peri itu jelas mempersulitnya. Yang Chen secara pribadi harus mengalahkan Peri Plum Dingin si Sanshan, yang di mata banyak orang hampir mustahil. Perlu diketahui bahwa ketika Yang Chen belum memasuki Istana Chunyang dan mulai berkultivasi, si Sanshan sudah mencapai tahap Jidan. Setelah sekian lama berkultivasi, bahkan Yang Chen sudah memasuki tahap awal Jidan, dan si Sanshan sudah memasuki tahap akhir Jidan. Membiarkan Yang Chen, seorang anak yang baru saja memasuki tahap awal Jidan, untuk menantang Peri Plum Dingin terkenal yang terkenal dengan pertarungan sengitnya, tidak diketahui apakah ini Pulau Abadi Giok Hijau yang membantu Yang Chen atau sengaja mempermalukan Yang Chen. Jangan melihat si Sanshan yang baru berada di tahap akhir Jidan, tetapi dalam 100 tahun terakhir, si Sanshan telah menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam pertempuran. Master tahap Yuanying yang mati di tangannya tidak hanya satu atau dua. Pengalaman tempurnya yang kaya tak tertandingi di antara orang-orang pada usia yang sama. Kekuatan tempur si Sanshan sama sekali tidak bisa dinilai dari dunia nyata. Orang-orang yang mengetahui karakter si Sanshan tahu bahwa karena si Sanshan mengajukan permintaan seperti itu berarti si Sanshan tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran dan akan berusaha sekuat tenaga. Di sisi lain, lawan Peri Plum Dingin, Yang Chen, telah bertarung melawan seorang kultivator kondensasi Qi di tangga surgawi, dan telah bertarung melawan Tai Tianmen Li Qingchen dalam duel hidup dan mati. Meski kedua duel berakhir dengan kemenangan, semua orang tahu bahwa Yang Chen bukanlah ahli yang pandai bertarung. Hal ini terlihat dari bagaimana Yang Chen mengaku kalah setiap kali menerima tantangan. Jika dia tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa dia harus mengaku kalah lagi dan lagi? Mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk menantang orang lain dan hanya menerima duel sampai mati adalah lelucon terbesar di dunia. Siapa yang tidak tahu bahwa tantangan hidup dan mati hanya bisa dimulai oleh orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah? Siapa yang tidak takut menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah? Hanya dengan melihat fisik Yang Chen, orang dapat mengatakan bahwa dia sangat kuat. Jelas sekali bahwa dia menang melalui kekuatan. Melawan si Sanshan yang berpengalaman, mengandalkan kekerasan berarti mendekati kematian. Apalagi Yang Chen terkenal dengan alkimianya. Dalam hal ini, Yang Chen melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun, karena dia sangat mahir dalam bidang alkimia, maka dalam cara bertarung, dia sedikit kurang. Ini bukannya tidak bisa dimengerti. Tidak ada seorang pun yang mahir dalam semua cara budidaya. Jangan melihat Yang Chen yang telah memasuki alam Jidan, tetapi semua orang pasti menebak bahwa Yang Chen mengandalkan pemurnian pil obatnya sendiri untuk maju. Tidak ada yang akan meragukan hal ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang mengandalkan ramuan untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka akan memiliki kekuatan bertarung. Jika mereka bertanya kepada orang lain, mereka akan diejek. Bahkan beberapa orang di antara orang Taitian memiliki pemahaman seperti itu. Meskipun Taitianmen telah mengirim banyak master panggung Yuanying untuk membunuh Yang Chen, sejauh ini mereka belum berhasil, tetapi orang-orang Taitianmen merasa bahwa Yang Chen pasti menggunakan pil obat untuk membeli beberapa master yang tiada taranya untuk melindungi dirinya sendiri.
Meskipun Yang Chen pernah dikejar oleh master tahap akhir Da Cheng dan berhasil melarikan diri, ini tidak ada hubungannya dengan efektivitas tempur Yang Chen. Dengan kesenjangan yang begitu besar dalam efektivitas tempur kedua belah pihak, jika si Sanshan tidak melepaskan air, sangat mustahil bagi Yang Chen untuk mengalahkan si Sanshan. Belum lagi sekarang, bahkan di masa depan yang jauh, hal itu mustahil. Efektivitas tempur Yang Chen akan meningkat, mungkinkah si jenius budidaya si Sanshan akan tetap di tempat yang sama. Lelucon yang luar biasa. Di sisi lain, persyaratan peri salju menari Sun Kingsway bahkan lebih mengejutkan. Kedengarannya sangat sederhana, segala jenis pil obat dapat dimurnikan di kelas 5, tetapi orang yang mengetahui kesulitan alkimia tidak akan berpikir demikian. Belum lagi betapa sulitnya menyempurnakan kelas 5, hanya satu fakta yang dapat menjelaskan dengan jelas betapa sulitnya masalah yang dihadapi Yang Chen. Sepanjang sejarah, master alkimia tingkat tertinggi di dunia fana hanyalah kelas 4. Standar untuk dipromosikan menjadi master alkimia kelas 4 adalah mampu menyempurnakan jenis pil obat tertentu untuk kelas 4. Jenis pil obat tertentu bukanlah pil obat apapun, artinya, selama jenis pil obat yang paling sederhana dimurnikan di kelas 4, seseorang bisa menjadi ahli alkimia kelas 4. Pemurnian kelas 5, selama berhasil, tidak peduli pil obat apa itu berarti master alkimia telah mencapai ranah master alkimia kelas 5. Karena master alkimia tingkat tertinggi di dunia fana hanya kelas 4, lalu Yang Chen, yang bukan master alkimia paling berbakat, bagaimana dia bisa menjadi master alkimia kelas 5? Bukan karena peri plum dingin dan peri salju menari memberi Yang Chen kesempatan, lebih baik mengatakan bahwa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru menggunakan cara ini untuk dengan bijaksana menolak lamaran pernikahan Istana Cunyang. Dengan cara ini, semua orang tidak merusak keharmonisan, dan ini juga merupakan situasi yang membahagiakan, kecuali Yang Chen akan sedikit tertekan. Semua orang berpikir begitu, kecuali Gao Yue dan Gong Sunling. Bahkan kepala istana dan para tetua yang mengetahui beberapa rahasia Yang Chen memiliki pemikiran yang sama. Kalahkan peri plum dingin si Sanshan. Jangan lihat Yang Chen yang telah membunuh penguasa panggung Da Cheng, penguasa kota kedua. Jangan lihat Yang Chen yang telah membunuh 6 master panggung Yuanying Tai Tianmen. Jangan lihat Yang Chen yang telah menangkap lebih dari selusin pembunuh tahap Yuanying dan puncak tahap Jidan. Namun, jika dia ingin mengalahkan si Sanshan 1 lawan 1, sepertinya semua orang tidak optimis terhadap Yang Chen. Sedangkan untuk menjadi master alkimia kelas 5, itu adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala istana dan beberapa tetua yang menerima balasan dari 2 sekte besar bahkan berpikir bahwa penolakan halus dari 2 sekte besar. Kepala istana dan sesepuh istana Cunyang semuanya memiliki pemikiran seperti itu, belum lagi para penonton yang menunggu kabar tersebut. Seekor katak ingin makan daging angsa, ini adalah konsensus semua orang kecuali istana Cunyang bahwa istana Cunyang ingin melamar Yang Chen. Akhirnya, mereka khawatir dengan wajah kedua sekte besar tersebut, tidak ada yang berani mengatakannya secara terang-terangan. Sekte kelas 2, master alkimia kecil, berani memikirkan hal baik semacam ini. 2 sekte utama tidak secara langsung mengalahkan orang tersebut, mereka sudah menunjukkan kerjasama semua orang di masa lalu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa peri plum dingin dan peri salju yang menari tidak dapat menemukan teman Dao lain kecuali Anda? Setelah mengetahui jawaban ini, banyak master dari sekte atau pembudidaya nakal mengunjungi Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru untuk meminta kedua peri untuk menikah. Chapter 773. Tentu saja, sikap orang-orang ini 1000 kali lebih tulus dibandingkan sikap Istana Cunyang. Anak-anak dari keluarga mereka tampan dan fokus. Mereka pasti akan memperlakukan kedua peri itu sebagai harta karun. Tentu saja, sikap yang paling benar adalah mereka hanya meminta 1 peri, dan tidak pernah berharap memiliki kedua kecantikan tersebut. Namun, atas permintaan pernikahan tersebut, kedua sekte besar tersebut menolak semuanya. Hal ini membuat wajah banyak orang sedikit jelek, tetapi bagi 2 sekte besar, mereka tidak berani melakukan apapun, dan hanya bisa menahannya. Segera, beberapa orang menyadari kesalahan mereka, dan mereka terlalu terburu-buru. 2 sekte besar baru saja memberikan jawaban resmi ke Istana Cunyang, dan Istana Cunyang belum mengatakan apa-apa, jadi mereka datang ke rumah mereka, yang terlalu tidak masuk akal. Bahkan jika Yang Chen mungkin tidak dapat memenuhi kedua syarat tersebut, setidaknya mereka belum melakukannya. Untuk mengalahkan peri plum dingin, pertama-tama mereka harus berdiri di depan peri plum dingin dan bertarung. Untuk memurnikan pil, mereka juga harus siap untuk memurnikannya. Istana Cunyang tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengira kedua sekte besar tersebut telah menolak Istana Cunyang. Inilah kesalahannya. Bagaimanapun, Istana Cunyang masih merupakan sekutu Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Kali ini, mereka datang ke rumah mereka, jelas untuk memprovokasi hubungan ketiganya. Orang pintar tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu. Setelah menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, orang-orang yang datang untuk meminangnya tidak lagi mengeluhkan penolakan kedua sekte besar tersebut. Masa depannya masih panjang, dan setelah masalah ini selesai, mereka bisa membicarakan tentang meminta untuk menikah. Ketika Yang Chen dan Gong Sunling kembali ke Istana Cunyang 3 bulan kemudian, masalah ini telah berlalu lebih dari 2 tahun. Angin di luar sudah sedikit mereda. Yang Chen, semuanya sedikit merepotkan. Saat Yang Chen dan Gong Sunling bertemu Gao Yue juga sedikit khawatir. Meskipun Gao Yue masih memiliki keyakinan mutlak pada Yang Chen di dalam hatinya, ini melibatkan reputasi Yang Chen di luar. Gao Yue juga sedikit khawatir. Setelah mendengarkan cerita Gao Yue, Gong Sunling akhirnya mengerti kenapa Gao Yue merasa itu sedikit merepotkan. Namun, setelah berpacaran dengan Yang Chen kali ini, Gong Sunling tiba-tiba merasa bahwa kedua kondisi ini tidak sepenuhnya mustahil. Ini bukan karena Gong Sunling menyukai Lang Junnya, tetapi karena dia sepenuhnya memahami bahwa ketika ada beberapa hal yang bahkan tidak berani dia pikirkan, dia pasti tidak dapat melakukannya.
Namun begitu belenggu itu dilepas, sepertinya tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Yang Chen tersenyum dan menghibur tuannya, itu hanya 2 permintaan kecil. Tidak ada yang lebih sulit daripada menemukan beberapa lukisan tanduk naga dan kulit naga, bukan? Kata-kata ini membuat Gao Yue merasa 100 kali lebih percaya diri. Setidaknya dalam kesadarannya, Yang Chen telah menyelesaikan banyak hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tampaknya bukan masalah besar untuk memiliki keduanya lagi. Ketika dia pergi mengunjungi kepala istana sepertinya sedikit kasihan pada Yang Chen. Sepertinya dia tidak bisa membantu Yang Chen memenangkan hati kedua wanita itu, sehingga dia benar-benar malu pada Yang Chen. Keputusan kedua sekte, saya tidak dapat memahaminya sekarang. Kepala istana berkata jujur kepada Yang Chen. Dia sekarang berbicara dengan Yang Chen dengan nada yang memperlakukannya setara. Jika orang luar melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru tidak bermaksud memutuskan kerjasama dengan Istana Cunyang, namun mereka memberikan masalah yang begitu sulit kepada Yang Chen. Bahkan kepala istana tidak dapat melihat maknanya dan tidak mengerti bagaimana kedua sekte besar itu mempertimbangkannya. Yang Chen sudah memikirkan masalah ini sebelum dia datang, tetapi dalam pandangannya, dua sekte besar tidak bermaksud meninggalkan Istana Cunyang sekarang. Karena itu masalahnya, pasti ada sesuatu yang layak untuk didiskusikan tentang dua kondisi ini. Atau mungkin, ada sesuatu yang mencurigakan pada diri mereka. Kita lihat saja, Yang Chen tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Dia pasti tidak berpikir bahwa kartunya telah dilihat oleh dua sekte besar, jadi dia tidak dapat menebaknya untuk saat ini. Setelah menerima obat labu bergizi, Yang Chen tinggal di sekte untuk sementara waktu. Slip giok dan ampas yang tersisa di labu obat bergizi adalah apa yang diimpikan oleh Yang Chen. Yang Chen membutuhkan jangka waktu untuk mencerna dan menyerap hal-hal ini secara menyeluruh dan meletakkan dasar bagi dirinya untuk mencapai puncak alkimia di masa depan. Jarang Yang Chen tidak mundur secara langsung, tetapi bergegas langsung ke ruang pengobatan dan memberikan tugas kepada murid sekte melalui sekte untuk membeli sejumlah besar bahan obat biasa agar dirinya dapat merasakan perasaan itu. Dengan kemampuan Yang Chen saat ini untuk mengendalikan api, ditambah dengan ratusan api di tungku roh yang dalam, Yang Chen dapat membuat sejumlah besar bahan obat sekaligus, tetapi setiap bahan obat dapat tersebar di area berbeda di tungku roh yang dalam, dan disempurnakan dengan api yang berbeda, sehingga Yang Chen dapat memahami sepenuhnya dan menyeluruh perubahan khasiat obat dalam berbagai keadaan. Tanpa kesadaran spiritual abnormal dan kemampuan pengendalian api Yang Chen, tanpa fungsi kuat dari tungku roh yang dalam, hal ini tidak dapat dilakukan sama sekali. Yang Chen perlu mengonsumsi banyak bahan obat, berdasarkan pertimbangan ini. Pada awalnya, tentu saja Yang Chen pertama kali mengingat isi yang tercatat di slip giok. Pada saat yang sama, saat membaca slip giok, dia juga dengan cermat mengamati ampas yang sesuai dan menuliskan perubahan pada bahan obat tersebut. Namun, bagaimanapun juga, ini semua tercatat di slip giok. Ketika dia benar-benar ingin memahaminya, Yang Chen masih perlu melakukan banyak eksperimen untuk mengalaminya secara pribadi. Pembelajaran di atas kertas selalu dangkal. Dia tahu bahwa hal ini harus dilakukan. Jika dia tidak mengalami hal-hal ini secara pribadi, tidak peduli berapa banyak konten yang dia ingat, itu hanyalah ahli strategi kursi berlengan. Diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk mempelajari bagian konten ini dengan cermat, dan eksperimen berikutnya dapat dihitung dalam waktu ratusan tahun. Tepat setelah Yang Chen baru saja mempelajari slip batu giok di Istana Cunyang selama lebih dari sebulan, peri plum dingin Si Sanshan dan peri salju menari Sun Kingsui datang ke Istana Cunyang bersama untuk menemui Yang Chen. Wajah Sun Kingsui menunjukkan sedikit kesedihan. Ketika dia melihat Yang Chen, dia sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia terjun ke pelukan Yang Chen dan menangis dengan sedihnya. Tidak ada sikap peri salju yang menari. Saya tidak menyebutkan persyaratan pil obat kelas 5, Master Sekte lah yang mengusulkannya. Sun Kingsui menangis tentang hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak mau menikah dengan Yang Chen? Bahkan jika dia berbagi Yang Chen dengan beberapa wanita lain, Sun Kingsui bersedia. Hanya saja dia tidak tahu mengapa Master Sekte Lu benar-benar mengajukan kondisi seperti itu. Sebagai murid Sekte Awan Biru, Sun Kingsui harus menjaga wajah Master Sekte, yang membuat Sun Kingsui berada dalam dilema. Peri plum dingin Si Sanshan lebih tegas dibandingkan Sun Kingsui. Ketika dia melihat Yang Chen, dia masih memiliki pandangan acuh tak acuh yang sama, tetapi sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya. Setelah Sun Kingsui selesai berbicara, Si Sanshan berkata kepada Yang Chen, ini memang permintaan saya sendiri untuk mengalahkan saya. Saya tidak ingin basis kultivasi rekan kultivasi ganda saya selalu berada di bawah saya, dan terpengaruh oleh gosip. Ini adalah tidak baik untukmu atau aku. Chapter 774. Ketika Si Sanshan berbicara, dia menatap Yang Chen, seolah-olah memperhatikan reaksi Yang Chen. Namun, yang membuat Si Sanshan kecewa, wajah Yang Chen tidak menunjukkan keterkejutan atau kesedihan sedikit pun, seolah-olah semua ini adalah hal yang biasa. Perasaan Sun Kingsui terhadap Yang Chen sangat jelas bagi Yang Chen, dan apa yang dia katakan diperkirakan benar, tetapi dia tidak tahu mengapa Master Lu dari Sekte Awan Biru membuat permintaan seperti itu. Permintaan Si Sanshan ini juga sejalan dengan karakter aslinya. Dia selalu kuat, jika Yang Chen hanya berkultivasi ganda dengannya, dia percaya bahwa Si Sanshan tidak akan memiliki masalah, dan tidak akan ada kondisi apapun. Namun, karena Yang Chen ingin membawa serta Sun Kingsui, dan ada juga guru dan kakak perempuannya sendiri, dengan karakter Si Sanshan, tidak akan mudah untuk menerimanya. Benar saja, Si Sanshan mengemukakan alasan ini dengan tegas, dan Yang Chen juga percaya bahwa dia tidak akan bersikap lunak dalam proses kompetisi. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memberikan pelajaran yang baik kepada pria yang memanfaatkan dan kemudian meninggalkan. Ada apa datang ke sini kali ini?
Yang Chen menenangkan Sun Qingsui yang dirugikan, dan juga memberikan senyuman ramah pada si Sanshan. Setelah menarik perhatian si Sanshan, dia bertanya sambil tersenyum. Kedua wanita itu berkumpul, tentu bukan untuk menjelaskan hal ini, pasti ada alasan lain. Guru berkata bahwa dia ingin Anda menemui dua tetua senior sekte, untuk melihat apakah luka mereka dapat diobati. Sun Qingsui tidak menyembunyikan apapun, dan langsung mengatakan permintaan sekte. Master Sekte Lu berkata bahwa jika Anda dapat menyembuhkan kedua tetua, Sekte Awan Biru bersedia memberikan hadiah. Saat dia mengatakan itu, Sun Qingsui mengeluarkan kotak giok dari tas Qiankun dan meletakkannya di depan Yang Chen, lalu berkata, selama kamu bersedia membantu, apakah itu berhasil atau tidak, Sekte Awan Biru adalah sangat berterima kasih. Di sini, Yang Chen belum melakukan apapun, dan Sekte Awan Biru telah mengirimkan hadiah kepada Sun Qingsui. Melihat kotak giok yang tertutup rapat ini, Yang Chen tiba-tiba memiliki ide lain di dalam hatinya. Namun, Yang Chen tidak mengungkapkan pikirannya saat ini, tetapi menoleh ke si Sanshan, dan bertanya dengan beberapa keraguan, apakah Pulau Abadi Giok Hijau juga bermaksud demikian. Si Sanshan mengangguk dengan wajah datar. Di dalam pesawat rahasia, Sekte Awan Biru mengalami dua master tahap Dacheng yang terluka, dan Pulau Abadi Giok Hijau mengalami satu luka. Tidak perlu menjelaskan hal ini kepada Yang Chen. Si Sanshan juga mengeluarkan kotak giok yang tersegel dan meletakkannya di depan Yang Chen, tapi tidak banyak bicara. Metode dua sekte utama dalam melakukan sesuatu adalah seperti ini. Yang Chen belum setuju, dan mereka sudah mengirimkan barang ke pintu. Tampaknya Yang Chen pasti setuju. Belum lama ini, karena lamaran pernikahan Yang Chen, dua sekte besar mengajukan persyaratan yang keras. Di permukaan, mereka setuju, tapi diam-diam menolak lamaran pernikahan Yang Chen. Sekarang ada adegan seperti itu, dan itu masih dikirim oleh Sun Qingsui dan si Sanshan. Arti tersirat dari hal ini sangat menarik. Yang Chen mengambil dua kotak giok dengan tampilan aneh dan melihatnya dengan cermat. Kedua kotak giok itu tertutup rapat, dan bahkan ada formasi yang terukir di atasnya. Bahkan kesadaran spiritual tidak dapat melewatinya, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Keduanya datang langsung ke Yang Chen, dan bahkan tidak mengirimkan permintaan ini melalui sekte. Tampaknya ada beberapa gerakan halus dalam hal ini. Tiba-tiba, Yang Chen tertawa dan menggelengkan kepalanya, yang membuat Gao Yue dan Gong Sunling yang mengikutinya sangat terkejut. Bahkan Sun Qingsui dan si Sanshan yang berkunjung tampaknya tidak mengerti mengapa Yang Chen tertawa. Wajah Sun Qingsui penuh keraguan, dan di mata si Sanshan, juga ada sedikit kebingungan. Jadi begitu, setelah tertawa beberapa saat, Yang Chen berhenti tertawa dan menghela nafas, lalu tiba-tiba berkata, Master Sekte Lu dan penguasa Tantai, masih berpikir bahwa saya, Yang Chen, terlalu sederhana. Hal ini membuat para wanita semakin bingung, dan mereka tidak tahu apa maksud Yang Chen. Gao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Yang Chen, perisi, dan peri matahari jarang datang, jangan main-main teka-teki seperti itu. Saat keempat wanita itu bertemu, Gao Yue dan Gong Sunling tidak menunjukkan perilaku bermusuhan. Masalah Sun Qingsui dan si Sanshan diputuskan oleh Gao Yue, dan dia tentu saja tidak akan memiliki konflik apapun. Adapun Gong Sunling, selama ada Yang Chen, itu sudah cukup, dan dia tidak akan terlalu peduli tentang ini. Sebaliknya, Sun Qingsui dan si Sanshan, ada sedikit permusuhan pada awalnya, tetapi segera menghilang di depan Yang Chen. Sekarang Gao Yue berbicara, Yang Chen tidak lagi bertele-tele dengan para wanita, tetapi tersenyum pada Sun Qingsui dan si Sanshan, dan bertanya, Master Sekte Lu dan penguasa Tantai, pasti ada instruksi lain, kan? Si Sanshan dan Sun Qingsui memang sedikit terkejut kali ini. Atas instruksi dari sekte kedua belah pihak, Yang Chen tidak dapat hadir. Bagaimana dia bisa tahu? Melihat keterkejutan kedua wanita tersebut, Gao Yue dan Gong Sunling juga sedikit terkejut. Yang Chen telah berada di luar bersama Gong Sunling, dan tidak pernah melakukan kontak dengan orang luar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Master Sekte Lu dan penguasa Tantai memiliki instruksi lain? Jangan katakan itu, biar ku tebak. Yang Chen menghentikan niat Sun Qingsui untuk berbicara, dan pada saat yang sama memberikan ekspresi tenang pada si Sanshan, dan berkata. Semua wanita terdiam, mereka juga ingin tahu apa yang diketahui Yang Chen, dan ingin tahu apakah tebakan Yang Chen benar. Kepala istana secara pribadi pergi untuk melamar, meskipun untuk saat ini, Master Sekte Lu dan penguasa Tantai tidak secara langsung setuju, dan memberikan dua syarat yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Yang Chen menyipitkan matanya, seolah-olah dia telah melihat semuanya, dan berkata di sana, semua orang mengira Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru menolak, tetapi kenyataannya tidak, kan? Gao Yue dan Gong Sunling berseru, mereka tidak percaya ini benar. Mata mereka untuk konfirmasi langsung menatap ke arah dua wanita di seberang, dan sepertinya menunggu mereka memberikan jawabannya. Kakak yang sangat kuat, mata Sun Qingsui penuh dengan kekaguman, ditambah kalimat ini, telah sepenuhnya menjelaskan bahwa Yang Chen tidak salah, setidaknya dari segi sikap Sekte Awan Biru, itu tidak salah. Yang Chen memandang si Sanshan dengan sedikit ejekan, menunggu jawabannya. Si Sanshan ingin memegangnya, tetapi melihat mata Yang Chen, dia tidak bisa mengeraskan hatinya. Dia hanya mendengus dingin, tapi tidak menyangkalnya. Karena tidak ada penolakan, itu menunjukkan bahwa sikap Pulau Abadi Giok Hijau juga sama. Gao Yue dan Gong Sunling saling memandang, lalu menoleh ke Yang Chen, mata mereka penuh kelembutan dan kekaguman. Kalau tidak salah menebak, kedua kondisi ini sebenarnya ada batas waktunya kan? Yang Chen tersenyum dan memandang Sun Qingsui dan si Sanshan, dan bertanya dengan lembut, apakah saat saya mencapai tahap Yuanying? Atau panggung Dacheng. Petik 2. Chapter 775. Panggung Dacheng. Sun Qingsui tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun di depan Yang Chen. Selama Yang Chen ingin mengetahuinya, dan itu bukanlah rahasia yang tidak bisa diungkapkan, Sun Qingsui pasti akan memberitahu Yang Chen.
Oleh karena itu, ketika Yang Chen bertanya, Sun Kingsui mengatakannya. Sue kecil. Si Sanshan sangat kesal melihat dari samping. Penampilan Sun Kingsui terlalu sederhana, sehingga Yang Chen bisa mengucapkan kata-katanya dengan mudah, yang membuat si Sanshan sangat tidak puas. Hingga kini, si Sanshan masih percaya bahwa Yang Chen belum sepenuhnya menebaknya, namun sikap Sun Kingsui tidak mengetahui di mana hal itu terungkap, dan Yang Chen menemukannya, sehingga ia bisa langsung memukulnya. Tampaknya kedua wanita itu telah menyatukan akun mereka sebelum mereka datang. Sekarang Sun Kingsui jatuh ke tangan Yang Chen dengan begitu mudah, bahkan Sun Kingsui sendiri merasa sedikit bersalah. Di bawah tatapan si Sanshan, dia menciutkan lehernya, seolah dia tidak berani melihat penampilan si Sanshan dan menundukkan kepalanya. Apakah Pulau Abadi Giok Hijau juga dalam tahap daceng? Yang Chen tersenyum dan memandang si Sanshan, masih menunggu jawabannya. Meskipun pemilik pulau setuju, jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan yang aku ajukan, kamu tidak dapat mengharapkan aku untuk mengenali kamu sebagai suamiku. Karakter si Sanshan tidak dapat ditarik kembali. Meski dia tetap tidak mengaku kalah, dia juga menjawab pertanyaan Yang Chen. Gao Yue dan Gong Sunling agak bingung. Apa yang ingin dilakukan oleh Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru? Mereka tidak menolak, melainkan mengajukan dua syarat yang sepertinya tidak mungkin dipenuhi sama sekali. Dikatakan bahwa itu adalah penolakan, tetapi secara diam-diam telah ditetapkan tenggat waktunya. Selama Yang Chen bisa mencapai tahap daceng, dia akan membiarkan kedua wanita itu menikah dengannya. Apa permainannya? Mereka berdua tidak mengerti. Itu ide yang bagus. Itu tidak merusak hubungan kita, dan bahkan pada akhirnya bisa membantu kita. Hanya saja itu sedikit tertunda. Yang Chen tersenyum dan mengangguk. Yang paling penting adalah membiarkan kedua sekte memiliki cara yang masuk akal untuk mundur. Master Sekte Lu dan penguasa Tantai benar-benar bijaksana. Saat ini, Sun Kingsui mengagumi Yang Chen dari lubuk hatinya. Mereka tidak banyak bicara, tetapi Yang Chen sebenarnya menebak banyak hal. Kakak yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, semakin baik Yang Chen berperilaku, Sun Kingsui tampaknya semakin tergila-gila. Bahkan jika kamu mencapai tahap daceng, jika kamu tidak dapat melakukan kedua syarat itu, tidak mungkin membiarkan sekte menganggukkan kepala. Si Sanshan melihat ekspresi tergila-gila Sun Kingsui dan dia marah di dalam hatinya. Apa bagusnya Yang Chen, pria ini, dia hanya seorang playboy, tapi dia tetap harus memberinya wajah yang baik. Hingga saat ini, si Sanshan belum memberikan senyuman pada Yang Chen, dan dia mendengus dingin. Melihat si Sanshan seperti ini, Yang Chen tiba-tiba tertawa, yang membuat si Sanshan semakin tidak nyaman, dan sekali lagi memberikan wajah dingin pada Yang Chen. Namun, wajah ini terlihat di mata Gao Yue, tapi dia tidak bisa menahan ingin tertawa. Jika dia benar-benar marah, di manakah si Sanshan berada di sini? Periplum dingin yang terkenal tidak terkenal karena menanggung penghinaan demi situasi secara keseluruhan. Pada akhirnya, masih ada sedikit cinta untuk Yang Chen di hatinya. Jika saya mengatakan bahwa saya tahu apa yang ada di dalam kedua kotak ini, apakah Anda percaya? Yang Chen mengambil dua kotak giok di tangannya dan bertanya pada kedua wanita itu. Saya tidak percaya, Sun Kingsui berterus terang dan mengatakannya secara langsung. Dia pernah melihat kotak ini sebelumnya, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat menembusnya sama sekali. Itu tertutup rapat, dan tidak ada suara saat dia mengguncangnya. Bagaimana dia bisa tahu apa yang ada di dalamnya? Si Sanshan mendengus dingin lagi di dalam hatinya, dan tidak mungkin Sun Kingsui menyembunyikan apapun di depan Yang Chen. Namun, saat ini, dia juga sedikit penasaran. Dia telah melihat kotak giok itu, dan dia tidak tahu apa isinya. Dia ingin tahu apakah Yang Chen bisa menebaknya. Di dalam, pasti ada pil obat. Yang Chen mengambil kotak giok dari Sekte Awan Biru yang dibawa oleh Sun Kingsui dan berkata sambil tersenyum, dan itu adalah pil obat kelas 5. Saat dia mengatakan itu, dia tidak menunggu sampai wanita itu terkejut, dan langsung membuka jimat yang tersegel. Setelah kilatan cahaya, segel pada kotak itu mulai menghilang. Yang Chen membuka kotak giok, memperlihatkan pil obat bundar yang dibungkus lapisan jimat. Setelah membuka segel itu, pil obat berbentuk bulat berwarna merah muncul di telapak tangan Yang Chen, dan bau obat menyerang hidungnya. Apa pil obatnya? Tidak ada yang tertarik untuk saat ini. Mata semua orang terfokus pada 5 pola pil yang jelas pada pil obat. 5 pola pil, jelas ini adalah pil obat kelas 5. Melihat pil obat yang seharusnya tidak muncul di dunia fana sama sekali, kecuali Yang Chen, semua orang sedikit lesu. Sekte Awan Biru mengusulkan agar Yang Chen dapat menyempurnakan pil obat kelas 5, dan kemudian memberi Yang Chen pil obat kelas 5. Ini benar-benar membuat orang terdiam. Yang Chen sedang memikirkan hal lain. Pil obat ini hanyalah pil bergizi Qi yang paling umum. Namun, setelah penyempurnaan kelas 5, itu menjadi obat mujarab yang langka. Yang Chen hanya penasaran, bagaimana Sekte Awan Biru mendapatkan pil obat kelas 5 ini. Dalam sejarah dunia fana, tidak ada ahli pemurnian pil kelas 5, ini diakui oleh semua orang. Jadi dari mana datangnya Qino Rising pil kelas 5 ini? Dalam sekejap, Yang Chen memikirkan turunnya kesadaran klon. Tidak ada hal seperti itu di dunia fana, tetapi Istana Surgawi memilikinya, dan turunnya kesadaran klon, orang-orang Taitian mampu bermain, dan Sekte Awan Biru juga mampu bermain. Selain alasan ini, Yang Chen tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Cara Sekte Awan Biru dalam melepaskan kendali memang mampu membuat Yang Chen dan Istana Cunyang dipukul terlebih dahulu, lalu merasa bersyukur, sehingga dengan kuat mengikat mereka ke kereta mereka, itu adalah cara yang bagus. Dia memasukkan pil obat ke dalam labu bergizi obat yang baru diperoleh. Jimat yang tersegel telah dibuka. Jika tidak disimpan dengan benar, Qi obat akan hilang. Meskipun ini hanya pil bergizi Qi, ini adalah pil pemurnian kelas 5, tetapi ini bisa membuat Yang Chen belajar banyak darinya.
Pulau Abadi Giok Hijau, di dalam kotak ini, menurutku, pasti ada sesuatu yang bisa membuatku mengalahkanmu setelah aku berkultivasi. Yang Chen mengambil kotak giok kedua dan berkata pada si Sanshan. Tanpa menunggu reaksi si Sanshan, Yang Chen langsung membuka kotak giok itu. Tanpa diduga, ada dua benda di dalamnya, satu adalah lampu giok halus yang mengawetkan benih api, dan yang lainnya adalah slip giok. 9 api inti terpencil, benih api kelas 6. Pulau Abadi Giok Hijau sangat besar. Setelah melihat benih api, bahkan Yang Chen pun terkejut. 9 api inti terpencil adalah versi lanjutan dari api inti yang dimiliki Yang Chen saat ini. Nilainya mencapai kelas 6, dan itu juga merupakan api kelas 4. Terlepas dari api murni yang kelas 7 yang sekarang disimpan Yang Chen, ini sudah merupakan benih api tingkat tertinggi. Adapun slip giok, mencatat metode pengumpulan 9 inti api yang terpencil. Bagi Yang Chen, slip giok ini sebenarnya bisa diabaikan. Mengandalkan ini, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Melihat ini, wajah si Sanshan masih tidak berubah, tapi dia dengan dingin menjatuhkan kalimat kepada Yang Chen. Chapter 776. Semakin si Sanshan mengatakan ini, sebenarnya, semakin dia berharap Yang Chen akan mengalahkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Melihat Yang Chen menatapnya dan tersenyum, si Sanshan juga sedikit malu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, jika Anda berniat mengandalkan metode curang ini untuk mencapai dua kondisi, bahkan jika sekte setuju, jangan harap aku mengakuinya. Kamu benar, sebenarnya, meskipun aku menyerap benih api kelas 6, aku mungkin bukan lawanmu. Ketika Yang Chen berbicara, dia masih memiliki senyuman di wajahnya, yang membuat si Sanshan selalu memiliki dorongan untuk melawannya, tetapi mendengarkan apa yang dia katakan sepertinya memiliki arti lain, dia menahan amarahnya dan menunggu untuk mendengar ucapan Yang Chen selanjutnya, kata-kata. Namun, jangan lupa, syarat yang kamu sebutkan hanya agar satu orang bisa mengalahkanmu. Yang Chen tersenyum lagi dan berkata perlahan, tetapi kamu tidak pernah mengatakan kapan aku akan mengalahkanmu. Kapanpun, hasilnya tetap sama. Si Sanshan sangat bangga dan sedikit mengangkat dagunya. Peri Plum Dingin hanya memiliki beberapa setan batin ketika Yang Chen pergi ke sana terakhir kali. Setelah mengatasi iblis batiniahnya, kekuatannya telah meningkat lagi, secara samar-samar mencapai ranah tahap akhir Jidan dan akan segera menerobos ke tahap puncak Jidan. Ini juga merupakan modal yang bisa dia banggakan. Apakah sama ketika kamu melukaiku dengan serius? Yang Chen mengangkat alisnya dan menatap si Sanshan sambil tersenyum dan bertanya, jangan bilang padaku bahwa kamu memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan lawan manapun, jadi kamu tidak akan pernah terluka. Alasan mengapa Peri Plum Dingin bisa membuat namanya terkenal di kehidupan sebelumnya sama sekali bukan karena dia menindas yang lemah, tapi karena dia selalu mampu menantang musuh yang lebih kuat darinya dan menang. Adapun cedera, itu lebih umum, tetapi setiap kali dia terluka, itu juga membuat si Sanshan lebih kuat. Belajar dari pertempuran selalu menjadi kekuatan si Sanshan. Dia tidak menyangka Yang Chen akan mengusulkan metode seperti itu. Bahkan jika si Sanshan ingin berdebat, dia tidak bisa. Dia hanya tidak pernah berpikir bahwa Yang Chen akan cocok dengan metode seperti itu untuk menghadapi kondisi yang dia ajukan. Di matanya, pertarungan tatap muka adalah hal yang adil, dan dia tidak akan pernah begitu tak tahu malu. Tapi apa yang dikatakan Yang Chen tidak salah sama sekali, bahkan tidak melanggar persyaratannya sendiri. 1 lawan 1, ya, tatap muka, tidak, tetapi dalam kasus ini, si Sanshan yang terluka parah kemungkinan besar bukanlah lawan Yang Chen. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat mempersulit Yang Chen. Setelah perkataan Yang Chen, tiba-tiba kondisi itu menjadi lelucon paling konyol dan mudah dipatahkan oleh Yang Chen. Dalam hal ini, tampaknya Yang Chen sudah memiliki pil obat kelas 5 di tangannya, dan dia juga bisa mengalahkan si Sanshan. Si Sanshan dan Sun Kingsui sepertinya menjadi istri Yang Chen, jaraknya tidak terlalu jauh. Kakak Yang, Master Sekte berkata bahwa jika Anda ingin menggunakan pil obat ini untuk melengkapi kondisinya, Anda harus menunggu sampai tahap Dacheng selesai. Sun Kingsui menyela dengan beberapa keluhan, ada sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Faktanya, Green Jade Immortal Island juga memiliki kondisi yang sama. Jika dia menggunakan 9 api inti terpencil untuk mengalahkan si Sanshan, dia harus menunggu sampai tahap Dacheng selesai untuk menikahi si Sanshan. Namun, Yang Chen mengusulkan solusi seperti itu. Dengan temperamen si Sanshan yang menantang para master, kemungkinan cedera sangat besar. Yang Chen akan segera dapat memenuhi persyaratan si Sanshan dan menikahi si Sanshan, tetapi Sun Kingsui hanya bisa menunggu sampai Yang Chen mencapai tahap Dacheng sebelum dia dapat menikahinya. Bahkan jika budidaya Yang Chen sangat cepat, itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun. Dalam hal ini, gadis kecil Sun Kingsui tentu saja merasa sedikit tidak seimbang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Setelah si Sanshan terdiam oleh Yang Chen, dan kemudian mendengar kata-kata Sun Kingsui, wajahnya tenggelam lagi, dan dia berkata dengan dingin kepada Yang Chen, jika kamu menggunakan kecurangan untuk mencapai kondisi tersebut, aku akan meremehkanmu seumur hidup. Little Sui juga akan meremehkanmu. Petik 2. Saat berbicara, nada suara Sun Kingsui dingin, belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata ini memang merupakan kata-kata tulus si Sanshan. Meskipun metode Yang Chen tidak melanggar ketentuannya, itu pasti akan membuatnya membencinya. Sun Kingsui awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata si Sanshan dan melihat cahaya dingin di mata si Sanshan, dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia hanya menoleh ke sisi Yang Chen dan menatap Yang Chen dan mengangguk dengan menyedihkan. Keengganan di wajahnya sepertinya menjelaskan kepada Yang Chen bahwa ini bukanlah niat awalnya, tetapi dia harus berdiri di sisi si Sanshan. Yang Chen, jika kamu benar-benar menggunakan metode ini. Tepat setelah si Sanshan mengucapkan kata-kata ini, Gao Yue di sebelah Yang Chen juga berkata, aku juga tidak akan bahagia. Adik laki-laki,
kamu harus menjadi pahlawan yang hebat. Kamu tidak boleh menggunakan cara ini. Gong Xunling dan Yang Chen menyaksikan Yang Chen membunuh iblis dari tahap jiwa yang baru lahir dan membunuh penguasa tahap jiwa yang baru lahir. Meskipun dia tahu Yang Chen sedang menggoda si Sanshan, dia tetap mengikuti kata-kata Gao Yue. 4 wanita, 2 telah berjanji untuk menikah dengannya, 1 ingin menikah tetapi dicegah oleh kondisi sekte, dan yang lainnya agak tidak puas dengan perselingkuhannya dan harus dikalahkan olehnya. Keempatnya memiliki sikap yang sama saat ini, seolah-olah mereka telah membentuk aliansi. Perkataan kedua wanita itu membuat pandangan si Sanshan terhadap kedua wanita itu sedikit berubah dan menjadi sangat lembut. Saat ini, keempat wanita tersebut sepertinya memiliki musuh yang sama dan berdiri di sisi berlawanan dari suami mereka. Meskipun suamimu bukan orang yang gigih, dia tidak pernah mengendur atau berbuat curang. Saat ini, Yang Chen tentu saja harus menunjukkan sikapnya sendiri, ia tidak boleh dipandang rendah oleh wanitanya sendiri. Jika aku ingin menikahimu, aku akan menikahimu dengan cara yang bermartabat, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa tidak puas di dalam hatimu. Dada Yang Chen lurus, 2 syarat yang Anda usulkan, saya tidak akan pernah menggunakan metode curang. Ketika kata-kata ini diucapkan, kecuali Sun Qingsui yang sedikit khawatir, mata ketiga wanita lainnya bersinar. Mereka belum pernah melihat Yang Chen begitu heroik untuk menikahi mereka, dan tentu saja hati mereka bahagia. Sue kecil, Sanshan, sekarang kamu dapat memberitahu sekte bahwa aku setuju. 3 tahun kemudian, aku akan pergi ke Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru untuk menyembuhkan para tetua. Yang Chen berkata dengan cepat, besok saat ini, kamu datang ke sini. Apa? Sun Qingsui bertanya dengan cemas. Temani aku dalam alkimia. Setelah Yang Chen tersenyum pada Sun Qingsui, dia menoleh ke si Sanshan dan berkata dengan senyuman yang sama, Sanshan, aku akan memberimu waktu 3 tahun untuk mengisi ulang dan menyerang dunia. Setelah 3 tahun, aku ingin menantangmu 10 kali, aku ingin kamu bersedia menikah denganku. Chapter 777. Keempat wanita itu sedikit terkejut dengan perkataan Yang Chen. Yang Chen ingin menyempurnakan ramuan, tetapi dia juga ingin memberi si Sanshan 3 tahun untuk memulihkan diri, dan kemudian menantang 10 pertempuran. Apa yang akan dia lakukan? Jika ingin mengalahkan si Sanshan, 1 pertempuran sudah cukup, mengapa 10 pertempuran? Dan dalam 3 tahun, ramuan apa yang akan dia sempurnakan? Tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Yang Chen, tetapi Yang Chen berjanji untuk menyembuhkan beberapa tetua, yang merupakan bantuan nyata. Ini harus dilaporkan kembali ke sekte. Kedua wanita itu tidak berani mengabaikannya. Mereka tidak datang sendirian. Mereka segera mengatur agar orang-orangnya melapor kembali. Setelah istirahat sehari, kedua wanita itu mengikuti Yang Chen ke kamar dan Yang Chen. Gao Yue dan Gong Xunling telah menemani Yang Chen beberapa kali. Tidak mengherankan jika Yang Chen dapat memurnikan ramuan, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi Sun Qingsui dan si Sanshan melihat Yang Chen memurnikan ramuan. Keduanya tampak merasa sangat segar. Gong Xunling perlu berkeliling untuk menyempurnakan peta geografis pegunungan dan sungai. Yang Chen harus mundur, tapi dia harus keluar. Setidaknya dia harus mengunjungi semua wilayah Sekte Dao dan menggambar semua peta geografis Sekte Dao. Bagaimanapun, Gong Xunling memiliki boneka belalang sembah dan perlindungan kapal, ditambah ramuan yang diberikan oleh Yang Chen, itu sudah cukup untuk mengatasi sebagian besar bahaya Sekte Dao. Sebelum Yang Chen akan memurnikan ramuan, Gong Xunling mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Chen, Sun Qingsui dan si Sanshan, dan beberapa murid inti Jidan dari Istana Chunyang berangkat untuk mendapatkan pengalaman. Saat Gong Xunling kembali kali ini, dia juga ingin menerima beberapa calon peserta magang. Dia sudah berada di tahap tengah Jidan, yang cukup untuk memenuhi persyaratan penerimaan magang. Gao Yue ingin menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Meskipun dia pernah berada di sekte, dia harus selalu menyesuaikan diri dengan tuannya, dan juga menyempurnakan desain pedang terbang tanduk naga. Oleh karena itu, masalah menemani Yang Chen untuk memurnikan ramuan diserahkan kepada Sun Qingsui dan si Sanshan. Kedua wanita itu melihat Yang Chen memurnikan ramuan untuk pertama kalinya dan merasa penasaran. Namun, Yang Chen tidak mulai memurnikan ramuan pada awalnya, tetapi memberi kedua wanita itu pil penginderaan dalam kelas 1 dan pil penginderaan dalam kelas 2, dan membiarkan mereka meminumnya secara bergiliran. Semua orang tahu bahwa pil penginderaan dalam kelas 2 adalah pil obat unik Yang Chen. Mengetahui bahwa dia masih memiliki banyak hal di tangannya, kedua wanita itu tidak sopan. Setelah Yang Chen mengatakan bahwa dia ingin menikahinya, wajah si Sanshan juga jauh lebih baik daripada Yang Chen. Meskipun dia masih memiliki wajah dingin, tidak ada lagi penargetan seperti itu. Setelah 2 pil penginderaan batin diminum, kedua wanita itu segera menyadari bahwa ada yang salah dengan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Apakah itu Sun Qingsui atau si Sanshan, mereka adalah jenius dengan bakat luar biasa dalam budidaya. Setelah menemukan masalahnya, mereka secara alami melakukan penyesuaian yang ditargetkan. Hanya 2 pil obat saja sudah cukup bagi kedua wanita itu untuk menyelamatkan setidaknya 20 tahun kerja keras di masa depan. Bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah untuk menyesuaikan penyimpangan budidaya mereka sebelumnya, dan bahkan sulit untuk menemukannya. Dengan pil penginderaan batin, semakin dini kedua wanita tersebut mengetahuinya, semakin mudah untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, dan semakin tinggi pencapaian mereka di masa depan. Si Sanshan sepertinya mengerti apa yang dimaksud Yang Chen dengan membiarkannya mengisi ulang tenaganya. 3 tahun ini cukup bagi si Sanshan untuk menyesuaikan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya menjadi yang terbaik. Dia sekarang sangat menantikan kekuatan tempur seperti apa yang akan ditunjukkan Yang Chen saat itu. Selanjutnya, Yang Chen masih tidak segera memulai alkimia, tetapi menanyakan kedua wanita itu secara detail tentang cedera para tetua yang terluka di sekte mereka. Karena kali ini kedua wanita itu yang datang untuk meminta bantuan Yang Chen, jadi sebelum mereka berangkat, mereka juga pergi menemui para tetua yang terluka.
Cedera semua orang dan perasaan mereka diceritakan kepada kedua wanita itu. Ketika Yang Chen bertanya, mereka secara alami menyampaikannya secara detail. Cedera para tetua, lebih baik kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum mengambil keputusan, kan? Si Sanshan mengatakan ini, tapi dia masih ragu. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, atau bahkan membuat diagnosis, akan sulit membuat penilaian yang tepat. Saya hanya perlu tahu apakah pil obat tertentu dapat mengobatinya. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, dan kemudian setelah memikirkannya, dia mengeluarkan tungku roh yang dalam. Bahkan jika si Sanshan dan Sun Qingsui tidak pandai alkimia, tetapi ketika mereka melihat tungku roh Yang Chen yang dalam, mereka tetap bersorak. Tungku roh mendalam Yang Chen yang bermutu tinggi membuat kedua wanita itu agak tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat percaya bahwa Yang Chen, seorang kultivator di tahap awal Jidan, dapat menyempurnakan tungku alkimia ke tingkat setinggi itu. Dalam hal ini, Yang Chen pasti tidak akan menjelaskannya, tetapi satu persatu, dia mengeluarkan bahan obat yang dia butuhkan dari kebun obat. Jamur Lingzi yang berumur lebih dari 1000 tahun langsung dikeluarkan lebih dari 20 buah, dan bahan obat penolong segar lainnya yang berumur lebih dari 1000 tahun juga segar di hadapan kedua wanita tersebut. Mereka telah melihat bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil jantung batin yang mempertanyakan. Meskipun benda-benda yang berumur kurang dari 2000 tahun ini sangat berharga, mereka tetap tidak menarik perhatian kedua wanita itu. Menonton Yang Chen menyiapkan banyak bahan obat, dan kemudian dengan santai melemparkannya ke dalam tungku roh yang dalam seperti tumpukan kain. Sun Qingsui dan si Sanshan melebarkan mata mereka dan menatap dengan hati-hati. Yang Chen, sebagai master alkemis senior, bukanlah ilusi, tetapi nyata, jadi kedua wanita itu benar-benar ingin melihat apakah teknik alkimia Yang Chen sama ajaibnya dengan spekulasi orang-orang di luar. Pil obat yang ingin dimurnikan oleh Yang Chen adalah pil giok jamur Lingzi. Pil obat jenis ini adalah obat suci terbaik untuk menyembuhkan luka. Cedera di bawah tahap Yuan Ying, selama masih ada nafas, bisa menarik orang mundur dari tepi dunia bawah. Terakhir kali Gao Yue dalam bahaya di 100.000 gunung, dia menyelamatkan nyawanya dengan mengandalkan pil giok jamur Lingzi. Semakin tinggi tingkatan kultivator, semakin sulit untuk pulih. Secara umum, master tahap Dacheng memiliki basis kultivasi yang tinggi dan tidak akan mudah terluka, tetapi sekali terluka, pasti akan menjadi masalah besar. Pil giok jamur Lingzi ini hanya efektif untuk luka di bawah tahap Yuan Ying. Jika basis budidaya lebih tinggi, itu tidak akan efektif. Bagi para master panggung Dacheng, itu tentu saja tidak berguna. Namun berguna atau tidaknya itu relatif. Pil giok jamur Lingzi kelas 1 tidak ada gunanya, tetapi ini tidak berarti pil giok jamur Lingzi kelas 5 tidak berguna. Itu benar, Yang Chen akan menyempurnakan pil giok jamur Lingzi kelas 5 di depan kedua wanita itu untuk menyembuhkan 3 tetua Dacheng dari 2 sekte utama yang terluka. Menanyakan kondisi luka ketiga tetua tersebut adalah untuk menilai apakah pil giok jamur Lingzi kelas 5 dapat menyembuhkan luka mereka atau tidak. Untungnya, dalam pandangan Yang Chen, pil giok jamur Lingzi kelas 5 sudah cukup. Tidak ada yang tahu bahwa Yang Chen sudah menjadi master alkemis kelas 6 sebelum dia dilahirkan kembali. Master alkemis kelas 6 dari Istana Surgawi, terlepas dari kenyataan bahwa basis budidayanya masih jauh lebih buruk daripada prinsip agung Golden Immortal, pengalaman dan teknik alkimia sama sekali tidak menjadi masalah. Ditambah dengan pengetahuan dasar yang dipelajari dari slip giok baru-baru ini, belum lagi pil giok jamur Lingzi kelas 5, bahkan jika itu adalah kelas 6, itu tidak menjadi masalah bagi Yang Chen. Chapter 778. Di mata si Sanshan dan Sun Qingsui, alkimia Yang Chen benar-benar mempesona. Tumpukan besar bahan obat dilemparkan ke dalam tungku pil, dan di bawah kendali Yang Chen, bahan tersebut dipisahkan menjadi suatu area, dan kemudian api yang berbeda muncul untuk memurnikan bahan obat tertentu secara terpisah. Jika proses ini terjadi secara berurutan, maka tidak mengherankan. Setelah setiap bahan obat dimurnikan, bahan tersebut akan ditambahkan ke tungku pil pada waktu yang tepat. Ini adalah pemahaman akal sehat dari semua penggarap proses alkimia. Namun, pendekatan Yang Chen menumbangkan akal sehat kedua wanita tersebut. Semua bahan obat dimurnikan pada saat yang sama, dan hal yang paling keterlaluan adalah nyala api yang digunakan untuk memurnikan setiap jenis bahan obat sebenarnya berbeda. Yang Chen memiliki banyak jenis benih api di tangannya, yang diketahui kedua wanita itu. Untuk menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan, 2 sekte utama saja memberi Yang Chen tidak kurang dari 100 jenis benih api. Bahan obat yang berbeda dimurnikan dengan biji api yang berbeda, ini juga masuk akal dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Ada bahan obat yang cocok untuk api yang ganas, ada yang cocok untuk api lambat, ada pula yang membutuhkan api yin, dan seterusnya. Namun, mengendalikan beberapa api berbeda pada saat bersamaan dan memurnikan lusinan bahan obat pada saat bersamaan, ini telah melampaui imajinasi kedua wanita tersebut. Berapa kali yang diperlukan untuk memahami secara akurat pemurnian semua bahan obat? Dia tidak hanya mengendalikan api yang berbeda, tetapi api yang berbeda juga memiliki derajat panas yang berbeda, dan derajat panas yang berbeda juga berhubungan dengan bahan obat yang berbeda, dan bahkan bahan obat juga memerlukan nyala api yang berbeda dan derajat panas yang berbeda. Ini saja sudah cukup membuat kedua wanita itu mengagumi teknik alkimia Yang Chen. Kedua wanita itu sama-sama ahli dalam kultivasi, dan secara alami memahami apa arti kendali yang begitu indah. Bahkan si Sanshan tampaknya memiliki evaluasi baru terhadap efektivitas tempur Yang Chen. Pemurnian bahan obat tidak lagi sulit bagi Yang Chen, dan bahkan memverifikasi hal-hal yang tercatat pada slip giok di labu pemberi obat. Tentu saja Yang Chen menggunakan metode kondensasi yang benar kali ini, daripada sengaja membuat kesalahan untuk mengetahui apa akibat dari kesalahan tersebut. Pemurnian berikutnya, kedua wanita itu tidak dapat memahaminya. Namun prinsipnya sangat jelas. Itu tidak lebih dari menambahkan ramuan yang tepat ke dalam tungku pada waktu yang tepat.
Hanya saja metode Yang Chen sedikit berbeda. Faktanya, tidak banyak perbedaan. Keunikan tungku roh yang dalam dan kehalusan pengendalian api Yang Chen. Ya, Yang Chen dapat menggunakan api untuk mengelilingi bahan obat dan menyimpannya sementara di sudut tanpa merusak bahan obat. Ketika tiba waktunya untuk menambahkan bahan obat, dia akan mengontrol penambahan cairan obat yang dimurnikan. Di bawah pengawasan kedua wanita, Yang Chen segera menyelesaikan penyempurnaan pil embun giok jamur lingsi. Karena peningkatan kualitas tungku roh yang dalam, pemurnian setiap jenis pil obat secara otomatis dapat meningkatkan nilainya. Jika Yang Chen mengeluarkan pilnya saat ini, Yang Chen bisa dengan mudah mendapatkan pil giok jamur lingsi kelas 2. Namun, ini bukanlah tujuan Yang Chen. Yang Chen diam-diam memulai pemurnian kelas 2. Kedua wanita itu hanya tahu bahwa Yang Chen sedang menyempurnakan sejenis pil obat yang dapat meringankan dan menstabilkan luka para tetua yang terluka. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Yang Chen secara langsung menyerang pemurnian kelas 5. Bukan karena kedua wanita tersebut tidak memikirkannya, namun hal ini sudah melebihi imajinasi kedua wanita tersebut. Tidak pernah ada master alkemis kelas 5 di dunia fana. Yang Chen adalah junior panggung jidan kecil. Biarpun dia kuat, itu sudah menjadi batas untuk menyerang kelas 4. Bagaimana dia bisa melakukan pemurnian kelas 5? Bahkan para master alkemis senior terkenal dalam sejarah, ketika mereka menyerang master alkemis kelas 4, mereka hanya memilih pil nutrisi ki yang paling sederhana untuk pemurnian kelas 4. Bahkan pendahulu klon kesadaran sekte awan biru, bukankah dia hanya menyempurnakan pil bergizi ki kelas 5? Siapa yang mengira Yang Chen menggunakan begitu banyak ramuan milenium? Pada pandangan pertama, itu adalah obat penyembuhan tingkat tinggi, dan dia masih ingin menyerang pemurnian kelas 5. Kedua wanita itu hanya menganggap alkimia Yang Chen sebagai alkimia biasa. Bagaimanapun, mereka tidak pernah menemani Yang Chen memurnikan pil obat. Selain itu, mereka baru saja meminum pil penginderaan batin. Mereka hanya bisa melihat alkimia Yang Chen dan memikirkan cara untuk mengatasi beberapa penyimpangan dalam kultivasi mereka. Pil penginderaan dalam kelas 2 benar-benar mengejutkan kedua wanita itu. Setelah merasakan efeknya secara pribadi, mereka akhirnya mengerti mengapa Qiao Ming dan Su Chengxin dapat mengandalkan pil obat untuk melewati kesengsaraan mereka dan membentuk jiwa mereka yang baru lahir. Di saat genting itu, bantuan yang diberikan pil obat ini pasti bisa membuat budidaya masyarakat mengalami perubahan kualitatif. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Yang Chen telah menyelesaikan pemurnian kelas 2 dan berbalik menyerang pemurnian kelas 3. Di luar tungku pil, mereka sama sekali tidak bisa melihat situasi di dalam tungku pil. Kedua wanita itu masih mengira Yang Chen belum selesai memurnikan, dan tidak ada yang mendesaknya, hanya diam-diam menemaninya. Alkimia yang tenang sepertinya tidak memiliki gelombang, hanya pandangan Yang Chen yang menjadi semakin fokus, dan ekspresinya menjadi semakin berhati-hati. Dalam pemurnian kelas 3, Yang Chen masih bisa mengendalikannya dengan relatif normal, tetapi ketika sampai pada pemurnian kelas 4, ada beberapa masalah. Pada akhirnya, basis budidaya Yang Chen terlalu rendah. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen adalah master alkemis kelas 6, dan dia dapat dengan mudah memurnikan pil obat dari manusia ini. Namun, itu didasarkan pada basis budidaya prinsip agung emas abadi miliknya sendiri. Sekarang Yang Chen baru berada di tahap awal jidan. Bahkan jika karena budidaya seni rahasia 5 elemen yin dan yang, basis budidaya kekuatan spiritual Yang Chen dekat dengan master tahap Yuanying, tetapi dibandingkan dengan prinsip besar keabadian emas, itu hampir seperti perbedaan antara langit dan bumi, dan bahkan satu jari dari prinsip agung emas abadi tidak dapat dibandingkan. Dalam hal ini, masih sulit untuk mengontrol pemurnian kelas 4 dengan sempurna. Untungnya, kesadaran spiritual Yang Chen telah mencapai tingkat tahap daceng tengah, dan dia hampir tidak mampu mengendalikan situasi. Kehati-hatian dan konsentrasi yang ditunjukkan oleh Yang Chen membuat kedua wanita tersebut memahami bahwa pemurnian pil obat ini berada pada saat yang kritis. Kedua wanita itu tidak lagi peduli dengan urusan mereka sendiri, tetapi dengan hati-hati menjaga Yang Chen, berusaha untuk tidak membiarkan Yang Chen diganggu dengan cara apapun. Meskipun ini adalah situs istana Chunyang, dan secara teoritis, tidak ada yang akan terburu-buru masuk, kedua wanita itu masih sangat berhati-hati. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki lapisan kekhawatiran terhadap Yang Chen, bukan karena takut Yang Chen akan berada dalam bahaya, tetapi karena takut pemurniannya akan gagal. Saat dia sedang berkonsentrasi pada sesuatu, itu juga saat yang paling menarik. Sun Qingsui dan Si Sanshan memiliki perasaan yang cukup baik terhadap Yang Chen. Pada saat ini, mereka semakin tertarik dengan konsentrasi Yang Chen. Sun Qingsui sudah lama jatuh cinta pada Yang Chen. Jika bukan karena permintaan sekte, dia mungkin setuju untuk menjadi istri Yang Chen. Dan Si Sanshan, ketika menyaksikan Yang Chen begitu berdedikasi untuk menyempurnakan pil obat, tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang upaya Yang Chen. Kesuksesan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Yang Chen bisa menjadi ahli alkemis yang luar biasa, dan pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Melihat wajah Yang Chen yang sudah sedikit berkeringat, hati Si Sanshan tiba-tiba melunak. Chapter 779. Waktu berlalu dengan cepat, terutama ketika Yang Chen fokus pada alkimia, dia tidak akan menyadari berlalunya waktu sama sekali. Sekarang pemurnian pil obat kelas 4 telah selesai, tetapi Yang Chen masih melanjutkan. Meskipun tungku roh yang dalam dapat secara otomatis meningkatkan efisiensi pemurnian tingkat pertama, Yang Chen masih ingin menjadi sedikit lebih aman, setidaknya setengah dari pemurnian tingkat kelima, sehingga tingkat keberhasilan pil akan lebih tinggi. Dalam 2 tahun 8 bulan, Yang Chen merasa bahwa pil obat di tungku pil samar-samar menunjukkan tanda-tanda kelas 5, jadi dia berhenti. Ditambah dengan efek tungku roh yang dalam, kumpulan pil giok jamur lingzi ini sudah berada di level kelas 5. Jika dia ingin memperkuatnya, Yang Chen takut sekali pil obat kelas 6 keluar, itu mungkin menyebabkan badai di seluruh sekte Dao.
Pil obat kelas 5 sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Yang Chen bukanlah orang yang ingin menjadi pusat perhatian. Selama keunggulan alkimia dipertahankan, itu sudah cukup. Tidak perlu membuat orang terkejut karena merasa dia akan menimbulkan ancaman. Selain itu, bahkan jika Yang Chen ingin menyelesaikan pemurnian tingkat yang lebih tinggi, dia juga tidak berdaya. Dengan basis budidayanya saat ini, hal itu tidak mungkin. Sekarang ia dipromosikan ke kelas 5 oleh Tungku Roh yang dalam. Faktanya, esensinya masih merupakan pemurnian kelas 4, tetapi pil obat itu sendiri adalah pil giok jamur lingsi, yang jauh lebih canggih daripada pil pengisian ki. Kelas 4 adalah level Yang Chen yang sebenarnya saat ini. Jika dia ingin melakukan pemurnian tingkat yang lebih tinggi, Yang Chen mungkin memperkirakan setidaknya dia harus mencapai tahap akhir Yuanying atau bahkan lebih tinggi. Kesenjangan antara kelas 4 dan kelas 5 bukanlah kesenjangan yang besar, seperti perbedaan efek obat yang menggemparkan. Untuk mencapai pil obat kelas 5, itu hampir bisa disebut sebagai pil roh asli, pil obat yang hanya muncul di dunia spiritual. Cedera dari 3 tetua tahap Dacheng, pil giok jamur lingsi kelas 5 hanya memiliki satu efek, obatnya akan menyembuhkan penyakit. Di mata Si Sanshan dan Sun Qingsui, setelah Yang Chen melakukan serangkaian teknik pengambilan pil yang mempesona, 5 pil emas terbentuk dalam sekejap. Kemudian, mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan terbang ke tangan Yang Chen. Yang Chen pertama kali memeriksanya dengan cermat dan bahkan menempatkan ramuan itu ke dalam lautan kesadarannya untuk mengamatinya. Kemudian, dia mengangguk puas dan menyerahkan satu kepada Sun Qingsui. Kakak Yang, pilnya sudah dimurnikan. Sun Qingsui bertanya dengan cemas bahkan tanpa melihat hasilnya. Setelah melihat Yang Chen mengangguk, dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa ramuan di tangannya. Ah, jeritan panjang keluar dari mulut Sun Qingsui, mengagetkan Si Sanshan, yang sedang menunggu untuk menanyakan jenis pil apa itu. Dengan tergesa-gesa dia bertanya, apa yang terjadi? Apa yang salah? Petik 2. Sun Qingsui menyerahkan ramuan di tangannya kepada Si Sanshan dengan lamban, mulutnya masih sedikit terbuka. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa ada 5 pola pil pada ramuan emas? Si Sanshan mengira sesuatu telah terjadi pada Sun Qingsui. Setelah meminum ramuan itu, dia hanya melihat sekeliling dengan hati-hati dan tiba-tiba merasa ngeri. Ini sebenarnya ramuan kelas 5. Bagaimana ini mungkin? Si Sanshan hampir berteriak seperti Sun Qingsui, tapi dia masih memaksa dirinya untuk menahan diri. Karena takut dia salah, dia mengambil ramuan itu dan melihatnya beberapa kali. Baru kemudian dia memutuskan bahwa ini bukanlah beberapa pola ramuan yang digambar dengan santai oleh Yang Chen. Itu bukanlah pola ramuan palsu, tapi pola 5 ramuan asli. Ku bilang, aku akan menikahimu dengan adil. Kata-kata Yang Chen yang sangat percaya diri keluar dari mulutnya. Menghadapi Sun Qingsui, Yang Chen mengulurkan tangan kanannya. Pil giok jamur lingsi kelas 5, Sue kecil, nikahi aku. Sun Qingsui tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Kata-kata Yang Chen membangunkannya dari keterkejutannya, dan kemudian dia mendengar mimpinya tentang lamaran pernikahan Yang Chen. Dia jatuh ke dalam ekstasi lagi, tidak lagi mempedulikan hal lain, dia meletakkan tangan kecilnya di tangan Yang Chen. Yang Chen menariknya dengan lembut, dan tubuh halus Sun Qingsui jatuh ke pelukan Yang Chen. Dia memeluk Yang Chen erat-erat, dan air mata kebahagiaan mengalir tanpa sadar. Mengulurkan tangannya yang besar, Yang Chen dengan lembut memegangi wajah cantik Sun Qingsui. Jari-jarinya yang besar dengan lembut membelai pipi Sun Qingsui, dan dengan lembut menyeka air matanya yang panas. Kemudian, di mata Sun Qingsui yang bahagia dan malu, dia mencium bibir merah Sun Qingsui. Sambil mengerang, Sun Qingsui langsung merasa sangat bahagia. Dia merasa seolah-olah dia sudah berada di surga. Rasanya yang enak membuatnya hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tanpa perlawanan sedikit pun, Sun Qingsui dengan patuh menutup matanya dan menikmati ciuman panas dari kekasihnya. Si Sanshan menyaksikan semuanya dari samping, tapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Sekte Awan Biru, Sun Qingsui sudah menjadi istri Yang Chen, dan hanya ada upacara yang hilang. Apa alasan dia menghentikan keintiman antara Yang Chen dan Sun Qingsui? Namun, pemandangan seperti ini yang bahkan membuat Si Sanshan merasa sedikit malu tidak membuat Si Sanshan mundur. Dia masih tenggelam dalam kenyataan bahwa Yang Chen menyempurnakan pil revolusi kelima di depan mereka, tidak mampu melepaskan diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa meramu pil revolusi kelima? Namun, semuanya terjadi di depan matanya, dan semuanya adalah kebenaran. Sekarang, Si Sanshan akhirnya mengerti mengapa Yang Chen memintanya dan Sun Qingsui untuk menemaninya dalam memurnikan pil. Itu agar mereka bisa menyaksikan momen ini dengan mata kepala mereka sendiri. Jika Si Sanshan tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika Yang Chen mengeluarkan pil revolusi kelima, Si Sanshan mungkin curiga Yang Chen menipu dan menggunakan pil yang diberikan oleh Sekte Awan Biru. Sekarang semuanya terjadi di depan matanya, tidak peduli seberapa besar Si Sanshan ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Melihat ekspresi bahagia di wajah Sun Qingsui saat dia dipeluk dan dicium di pelukan Yang Chen, Si Sanshan tiba-tiba merasa sedikit iri. Jika dialah yang dipeluk dan dicium di pelukan Yang Chen saat ini, perasaan seperti apa yang akan dia rasakan? Memikirkan hal ini, Si Sanshan tiba-tiba terbangun dan buru-buru mengusir pemikiran semacam ini dari benaknya. Bagaimana saya bisa memikirkan hal ini? Yang Chen belum memenuhi persyaratan yang saya usulkan dan mengalahkan saya secara adil dan jujur. Bahkan jika dia telah menyelesaikan kondisi Sun Qingsui, jika dia menginginkanku, Si Sanshan pasti tidak akan bersikap lunak padaku. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Si Sanshan tiba-tiba memiliki pertanyaan lain. Yang Chen meminta saya untuk memulihkan diri selama 3 tahun dan kemudian menantang saya selama 10 putaran. Maksudnya itu apa?
Mungkinkah Yang Chen ingin mencari peluang untuk mengalahkan saya dalam 10 ronde? Ya, pasti itu. Selama dia bisa mengalahkanku sekali, aku akan memenuhi persyaratanku dan menikahi Yang Chen. Melihat ekspresi Sun Qingsui yang sangat terkejut dan bahagia, si Sanshan tiba-tiba ragu-ragu. Haruskah aku bersikap lunak pada Yang Chen? Jika aku hanya sedikit bersikap lunak padanya, mungkin orang lain tidak akan tahu. Chapter 780. Pergerakan di sini tentu saja membuat khawatir Gao Yue, yang telah memperhatikan tempat ini. Segera, ketika Gao Yue melihat pil giok jamur Lingzi kelas 5, dia pasti jatuh ke dalam kondisi lesu. Bahkan jika dia tahu bahwa Yang Chen kemungkinan besar akan mencapai ranah Master Alkemis kelas 5, Gao Yue tidak menyangka Yang Chen telah mencapai level ini sekarang. Untuk sementara, Gao Yue sudah sedikit konyol, dan tiba-tiba dia tidak tahu bagaimana menggambarkan dirinya sebagai seorang murid dan seorang suami. Jenius, atau pelaku kejahatan. Yang Chen tidak membiarkan si Sanshan menunggu lama. Setelah menyempurnakan pil giok jamur Lingzi kelas 5, dia hanya bermeditasi untuk pulih selama sehari semalam, dan kemudian membawa si Sanshan ke tempat yang tidak diketahui. Apakah itu Gao Yue atau Sun Qingsui? Mereka semua tahu bahwa Yang Chen dan si Sanshan keluar, pasti Yang Chen yang menantang si Sanshan. Namun, tak satu pun dari kedua wanita itu mengikuti. Sun Qingsui dengan tegas mengingat bahwa ketika dia dan Yang Chen masuk ke pesawat rahasia, mereka masih dalam tahap pembuatan fondasi. Yang Chen membunuh 5 monster belalang sembah tahap puncak Yuanying dalam sekejap. Meskipun saudari Sanshan sangat kuat, dibandingkan dengan 5 belalang sembah, masih ada celah. Adapun Gao Yue, dia tidak pernah meragukan efektivitas tempur Yang Chen. Mayat penguasa kota kedua telah dimurnikan menjadi boneka dan ditempatkan di tas Qiankun miliknya. Gao Yue tidak pernah meragukan hasil tantangan antara Yang Chen dan si Sanshan. Diperkirakan kepala istana tidak merasakan apapun tentang permintaan si Sanshan, mereka hanya khawatir tentang persyaratan pil obat kelas 5 Sekte Awan Biru. Tapi sekarang Yang Chen hanya membutuhkan waktu singkat 3 tahun, dan semuanya terselesaikan pada masa alkimia. Tampaknya Gao Yue juga harus memberitahu sekte untuk mempersiapkan pernikahan Yang Chen. Keduanya sepertinya memahami harga diri si Sanshan. Mereka tidak mengikutinya karena mereka takut si Sanshan akan kehilangan muka jika kalah. Namun, di mata si Sanshan, tindakan ini memiliki arti sebaliknya. Gao Yue dan Sun Qingsui sudah menjadi istri Yang Chen. Mereka mungkin tidak ingin melihat suaminya kehilangan muka. Di tempat keduanya bertarung, Yang Chen memilih sebuah lembah kecil di Gunung Meiqing yang tidak terlalu terlihat. Melemparkan satu set bendera arai yang dibuat oleh Gong Sunling ke sekitarnya, itu membentuk maze arai yang kuat. Orang luar tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi di arai. Apakah kamu siap? Yang Chen berdiri di depan si Sanshan dengan tangan kosong. Dia memandang si Sanshan, yang juga dengan tangan kosong, dan bertanya dengan suara yang dalam. Si Sanshan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya dia sudah mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Pertama kali, Yang Chen mengulurkan jarinya. Bas, si Sanshan sedang menunggu serangan Yang Chen. Tiba-tiba, suara bel yang tumpul seakan berbunyi langsung dari jiwa. Hampir tanpa reaksi apapun, kesadaran spiritual si Sanshan terguncang, matanya gelap, dan dia pingsan. Dia tidak tahu berapa lama si Sanshan bangun dari komanya. Begitu dia sadar kembali, si Sanshan bangkit dari tanah dan menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya, jadi dia mulai mengamati sekeliling. Yang Chen sedang duduk tidak jauh dari situ, dan si Sanshan baru sekarang menyadari bahwa dia baru saja bangun dari tempat tidur kayu. Sepertinya dia sedang berbaring di ranjang kayu. Memikirkan komanya sendiri, si Sanshan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Chen telah meluncurkan serangan kesadaran spiritual? Hanya saja, mengandalkan senjata sakti yang membuat dirinya tak sadarkan diri dalam sekejap, si Sanshan memang tak mau mengakui kegagalannya tersebut. Istirahatlah, ayo lanjutkan. Yang Chen sepertinya telah memahami pikiran si Sanshan. Dia hanya tersenyum lembut dan menyerahkan pil penenang kepada si Sanshan. Pil penenang ini dapat dengan cepat menenangkan orang. Bagi si Sanshan saat ini, itu sempurna. Lagi, si Sanshan tidak menolak kebaikan Yang Chen. Dia langsung menelan pil tersebut dan duduk bermeditasi. Segera, si Sanshan bergegas menuju Yang Chen dan mengeluarkan tantangan lain. Kedua kalinya, Yang Chen mengulurkan 2 jari. Kali ini, si Sanshan tidak memberi kesempatan pada Yang Chen. Suara Yang Chen baru saja jatuh ketika pedang terbang si Sanshan telah menebas tubuh Yang Chen. Tentu saja, paha Yang Chen lah yang dipotong. Tantangan semacam ini, si Sanshan tentu tidak akan ditujukan pada Yang Chen. Ding, suara benturan logam yang tajam terdengar. Tubuh Yang Chen berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Pedang terbang menebas tubuhnya dan langsung terpental. Tubuh Yang Chen tidak mengalami luka sedikit pun. Ding ding ding, si Sanshan tidak mempercayainya. Dia terus menebas dengan pedangnya. Kali ini, tidak hanya pahanya, pinggang, perut, dan dadanya pun ikut diserang. Sayangnya, tidak peduli bagaimana si Sanshan mendesak pedang terbang, tubuh Yang Chen seperti sepotong baja, tanpa kerusakan sedikit pun. Bukankah kamu masih mempunyai boneka belalang sembah? Ayo serang bersama. Yang Chen berdiri di tempat yang sama dan terkena pedang si Sanshan. Dia bahkan mengingatkan si Sanshan untuk menggunakan boneka panggung Yuanying untuk bertarung. Hati si Sanshan juga terprovokasi oleh kata-kata Yang Chen, dan dia melepaskan boneka belalang sembah tanpa ragu-ragu. Segera setelah belalang sembah dilepaskan, lengannya yang besar seperti pisau tajam, dan menebas tubuh Yang Chen. Sayangnya, meskipun itu adalah boneka belalang sembah di tahap puncak Yuanying, ketika ditebang di tubuh Yang Chen, itu tetap tidak berguna. Kecuali beberapa suara pelan, tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Sanshan sangat terkejut untuk beberapa saat. Dia bahkan tidak bereaksi ketika Yang Chen maju.
Baru setelah Yang Chen menaruh pedang terbang di lehernya, si Sanshan menyadari bahwa dia sepertinya kalah lagi kali ini. Menurut Green Jade Immortal Island, kamu seharusnya sudah menjadi istriku. Yang Chen menyingkirkan pedang terbang dan berdiri di depan si Sanshan. Dia dengan lembut mengangkat dagu si Sanshan dengan tangannya. Di mata si Sanshan yang bingung, dia dengan lembut mencium bibirnya. Mata si Sanshan tiba-tiba melebar, dan tangannya langsung mendorong Yang Chen keluar. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyeka bibirnya, dan hatinya penuh amarah. Kamu hanya mengandalkan senjata sihir pertahanan, ini bukan kemenangan yang adil. Bahkan jika dia dikalahkan 2 kali berturut-turut di tangan Yang Chen, si Sanshan masih agak tidak yakin. Khususnya, Yang Chen kali ini hanya mengandalkan senjata sihir pertahanan, dan memanfaatkan peluang keterkejutannya untuk berhasil, yang membuatnya semakin tidak yakin. Oke, aku tidak membutuhkan senjata sihir pertahanan. Yang Chen dengan cepat menjawab, langsung mengulurkan 3 jari, dan berkata kepada si Sanshan, ketiga kalinya. Ketika Yang Chen berteriak untuk ketiga kalinya, sosok si Sanshan sudah bergegas. Dia sangat yakin bahwa jika Yang Chen tidak memiliki senjata sihir pertahanan, dia pasti bukan lawannya. Peng, asap merah tiba-tiba muncul di depan mata si Sanshan, dan kemudian si Sanshan menyadari adanya bahaya. Beberapa tanaman merambat tiba-tiba menjerat tangan dan kakinya seperti ular. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.